A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duduknya tersebar hingga ke Kenya. Ridhonya lebih baik dari segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita selalu menginginkan penilaian terbaik dari orang lain. Ketika kita melakukan kebaikan, kita berharap orang lain menilainya sebagai kebaikan. Bahkan mungkin lebih baik dari apa yang kita prasangkakan. Kita sholat ingin dinilai oleh orang lain sebagai orang yang rajin. Kita baca Quran ingin dinilai oleh orang lain sebagai orang yang istiqomah tilawah. Kita bersedekah selalu ingin dinilai oleh orang lain sebagai orang yang tidak pelit. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Namun jika setiap amalan kita dilakukan karena ingin dipandang baik oleh orang lain, maka siap-siap saja kekecewaan yang akan kita dapatkan. Karena manusia tidak semuanya sama dalam nilai. Ada yang selalu berhusnuzan kepada orang lain, tapi ada juga yang berprasangka buruk kepada orang lain. Oleh karenanya, jika tujuan kita adalah penilaian manusia, maka siap-siap kita akan menjadi manusia yang kecewa karena penilaian tersebut. Berbeda jika kita berharap pada penilaian Allah Azza wa Jalla. Maka sudah pasti Allah menilainya lebih baik dari segalanya. Oleh karenanya, jangan selalu ingin mendapatkan penilaian dari makhluknya Allah. Karena sekali lagi, manusia itu cuma bisa lihat casing. Sama kayak kita. Kita kalau melihat orang lain cuma bisa lihat tampilannya doang. Dia baik karena dia selalu tersenyum. Dia rajin karena setiap hari baca Quran. Dia dermawan karena sering kita lihat dia bersedekah kepada siapapun. Tetapi di balik itu kita tidak tahu. Atau di balik kita yang sedekah, kita yang sholat, kita yang tilawah, orang lain punya penilaian tersendiri. Karena kaidahnya likulli ra'yin ra'yun. Setiap kepala itu punya pendapat. Dan pendapat setiap orang berbeda-beda. Maka wajar jika kita kecewa manakala penilaian manusia yang kita tuju. Rasulullah SAW yang sudah dikenal dengan Al-Amin, dipercaya gak ada yang namanya dusta dari ucapannya. Ketika beliau diutus menjadi Rasul, para kaum Quraisy beda dari yang tadinya begitu percaya menjadi tidak lagi menggubriskan, bahkan mengingkari. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita ambil pelajaran. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW tetap istiqomah dalam berdakwah. Karena yang dituju bukan penilaian manusia. Yang dituju oleh beliau adalah ridhonya Allah. Allah yang menilai setiap usaha beliau.
Beliau tak bergeming ketika dicaci. Beliau tidak berhenti ketika dimaki. Sebagaimana yang kita ketahui kisahnya ketika beliau dilempari, kemudian diolok-oloki oleh kaum Taif ketika beliau berdakwah. Dilempari bahkan hingga beliau berdarah. Beliau tidak berhenti. Bahkan kisah yang pernah kita simak ketika malaikat gunung tempat beliau berteduh berhenti sejenak menawarkan kepada beliau, "Ya Rasulullah, izinkan saya. Jika engkau menginginkan saya untuk membalikan gunung ini kepada kaum Taif, maka akan aku lakukan." Tapi apa jawaban dari beliau? Tidak. Mungkin sekarang beliau tidak menerima dakwahku, tapi mudah-mudahan nanti anak cucunya bisa menjadi umat yang menerima dakwah ini. Dan inilah teman-teman, sebuah konsep dakwah yang perlu kita teladani. Keburukan dibalas dengan kebaikan, bukan keburukan dibalas dengan keburukan yang sering kita lakukan, tapi air susu dibalas dengan air susu, air tuba dibalas dengan air susu. Itulah konsep dari dakwah Nabi kita, dan itu yang harus kita lakukan. Memang gak mudah, gak. Orang nyaci kita, maki kita, pengennya kita tuh balas lebih dari itu. Bahkan orang lain pelit sama kita, kayaknya kita pengen pelit seumur hidup sama dia. Tapi Rasul tidak. Justru orang yang paling pelit, orang yang paling benci padanya, diberikan pelayanan yang spesial. Dan itulah konsep dakwahnya, sehingga ketika orang Yahudi tiap hari kerjaannya ngeludahin beliau, caci maki, dan tidak dilakukan karena beliau sakit, Rasul nanya, "Kemana si fulan?" Ternyata sakit. Kalau kita mungkin udah doa, syukurin tuh. Kerjaannya sih ngeludahin, nyaci maki, gak tahu apa. Saya tuh lagi dakwah, lagi ngasih tahu. Mungkin kalau kita gitu, tapi enggak. Rasul ternyata beliau jenguk, teman-teman. Jenguk itu orang Yahudi. Hingga disitulah ternyata Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut hingga ia masuk Islam. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Dan itulah teladan yang harus kita amalkan dari Rasul kita, dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, jangan mencari keridhaan daripada manusia. Yuk kita berusaha. Kita mencoba untuk selalu mencari keridhaan. Cukuplah Allah semata yang menilai kita. Kita berbuat baik, kita sholat, kita baca Quran. Allah mah gak lihat. Malaikat Raqib yang selalu mencatat kebaikan dan malaikat Atid yang selalu mencatat keburukan. Itu udah cukup buat kita. Tapi memang itu gak mudah, teman-teman. Makanya kita harus selalu berdoa, "Ya Allah, kami ini minta agar selalu diberikan rasa takut ketika melakukan atau bermaksiat kepadanya. Dan kita merasa tenang ketika kita melakukan kebaikan dan khusus atau hanya untukmu." Ini perlu pembiasaan. Karena memang gak mudah, teman-teman. Hal-hal yang seperti ini tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Tidak mudah tapi bukan tidak mungkin. Ketika Allah takdirkan mungkin,
maka semuanya menjadi bisa. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang Allah bimbing, Allah tuntun untuk selalu melakukan kebaikan hanya untuknya, bukan kepada makhluknya. Karena sekali lagi, ridhonya lebih baik daripada segalanya. Barakallahu fikum, semoga kita istiqomah di jalannya. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dirasa video ini baik dan bermanfaat, boleh untuk di-share, di-like, dan subscribe. Dan bila ada kritikan serta saran untuk perbaikan, boleh juga disampaikan melalui kolom komentar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai sumber kebaikan.